yang dimakan oleh ibu hamil sama balita itu harus memiliki kandungan gizi yang baik. Jadi ibu-ibu itu harus tahu kandungan gizi itu serta fungsinya, ya. Di sini ada tabel zat gizi pada bahan makanan dan fungsinya. Itu ada kelompoknya, itu kelompok kandungan gizi, ada makanan pokok atau disebut dengan karbohidrat, ibu ya. Itu fungsinya itu sebagai sumber tenaga atau sumber kekuatan bagi tubuh kita, dan serta fungsinya untuk berpikir dan bekerja. Selanjutnya lauk pauk atau disebut dengan protein, itu sebagai zat pembangun sel, itu membantu memelihara seluruh jaringan tubuh. Selanjutnya itu ke sayur dan buah-buahan atau vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral itu fungsinya itu membantu proses kerja tubuh serta mencegah berbagai penyakit. Oke, di sini karbohidrat itu terdiri dari apa saja, Ibu? Ada beras, jagung, ubi. Begitu juga dengan protein ya. Protein itu ada dua, itu protein nabati sama protein hewani seperti ikan lili, ikan nila dan sebagainya. Selanjutnya itu sayur dan buah-buahan. Nah, tugasnya ibu, saya akan buat 3 kelompok. 3 kelompok itu terdiri dari dua orang, ya. Ada yang 3 orang. Untuk kelompok 1 saya sebut kelompok karbohidrat atau kelompok makanan pokok. Yang kedua itu kelompok lauk pauk, dan yang ketiga kelompok sayur dan buah-buahan. Di sini ibu tugasnya ibu itu mengidentifikasi atau mengenali, ya, mengenali jenis makanan yang mengandung karbohidrat, protein dan vitamin yang ada di sekitar ibu-ibu, ya, seperti hasil dari pertanian, peternakan maupun perikanan. Oke, sekarang saya akan membagikan kertas. Silakan nanti ibu-ibu menulis hasil diskusinya, itu akan ditempelkan di isi piringku. Oke, ibu-ibu ya, saya beri waktu 3 menit. Oke, sekarang waktunya udah habis, ibu ya. Silakan ibu-ibu perwakilan untuk menempelkan hasil diskusinya. Silakan. Silakan. Di situ ada lauk pauk, kelompok lauk pauk, kelompok makanan pokok. Kita sudah tempelkan. Gunting kan? Kelompok lauk pauk. Oke. Salah. Gunting kan ay? Patang garis dito aku kan. Kameng. Kelompok sayur dan buah, silakan perwakilannya. Oke. Saya persilakan untuk kelompok 1 ya, atau kelompok makanan pokok untuk membacakan hasil diskusinya. Silakan. Makanan pokok. Makanan pokok di sini ada 3 ya, terdiri dari beras yang berasal dari sawah kami sendiri,
dan jagung yang berasal dari ladang, dan juga ubi yang ada di kebun kami sendiri juga. Oh iya, berarti dimanfaatkan ya Ibu Iya, ya? alhamdulillah kami manfaatkan. Oke, terima kasih Bu ya. Terima kasih untuk kelompok 1. Kalian kita beri tepuk tangan. Mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap. Selanjutnya untuk kelompok 2, itu kelompok lauk pauk. Silakan. Praktek lima Pak, yang kita keluarkan. Kami dari kelompok lauk pauk. Lauk pauk itu berupa ikan gabus dari sungai, Oh, dari sungai ya. ya, ikan lele dari sungai, ikan mujair dari sungai, Ya. ikan bandeng dari laut, Ya. terus kacang tanah dari kebun, kacang kedelai dari ladang, terus yang ketiga kacang hijau dari sawah. Oke. Nah, terima kasih, itu saja. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Kita beri tepuk tangan hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat. Hebat. Oke, selanjutnya kelompok 3, itu kelompok sayur dan buah-buahan. Oke. Kami dari kelompok 3, sayur dan buah. Ya. Kelor dari kebun, Ya. sagar dari kebun, Ya. turi dari kebun, bayam dari kebun, sawi dari kebun. Ya. Ada Terus? buah pepaya, Ya. semangka, Ya. mangga, jambu dan belimbing. Iya. Semua dari kebun. Iya. Oke. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Oke, kita tepuk tangan buat kelompok 3, itu tepuk tangan bagus. Bagus, bagus. Bagus, bagus. Bagus. Oke, di sini Ibu tadi udah dijelaskan Ibu ya. Isi piringku itu tadi dari bahan pokok, itu karbohidrat. Karbohidrat itu dari beras, itu dimanfaatkan beras, jagung, ubi itu dimanfaatkan, itu berasal dari sawah. Itu berarti dimanfaatkan Ibu ya. Begitu pula dengan lauk pauk. Lauk pauknya tadi udah dijelaskan, itu dari protein hewani, protein nabati, itu berupa ikan lili, ikan gabus. Sedangkan protein nabati itu kacang tanah atau maupun kacang kedelai. Selanjutnya saya akan membacakan 10 pesan umum gizi seimbang. Yang pertama, syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Terus yang kedua, banyak makan buah dan sayur. Dan ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein. Oke. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Jadi jangan selalu Ibu makan beras saja, tetapi adalah pengganti atau berselang-seling seperti jagung, diganti dengan jagung atau diganti dengan ubi atau ketelak pohon. Selanjutnya itu batasi konsumsi makanan manis, asin ataupun asam ya, ataupun yang berlemak seperti gorengan Ibu ya, tolong dibatasi. Selanjutnya biasakan sarapan pagi. Jadi ibu-ibu itu harus sarapan pagi, jangan tidak. Karena biasanya Ibu ya, contohnya kalau memang ada pekerjaan biasanya ditinggalkan atau sarapan nanti saja gitu ya, tapi itu tidak boleh, jadi harus sarapan pagi. Selanjutnya biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Jadi kalau menurut kita, kalau minum air itu sebaiknya itu 8 gelas per hari Ibu ya. Selanjutnya lakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan ideal. Yang ke-9, biasakan membaca label pada kemasan pangan. Nah, jadi ibu-ibu itu harus, seandainya ibu membeli kemasan, itu harus melihat kandungannya itu terdiri apa-apa saja. Selanjutnya cuci tangan atau CTP, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.